Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan biografi Sayyid Ali Rahmatullah atau biasa disebut Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan seorang ulama dari bagian Dewan Wali Sembilan atau Wali Songo yang sangat besar jasanya. Dalam perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, beliau dikenal sebagai seorang yang berilmu tinggi dan alim. Sangat terpelajar dan mendapat kritikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel adalah bapak dari para wali dari tangannya para pendakwa Islam di bumi tanah Jawa. Seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Patah dan lain-lain. Berbeda dengan wali-wali lainnya yang berdakwah dengan pendekatan seni budaya dan adat, Sunan Ampel berdakwah dengan pendekatan nalar logika dan kesadaran. Dengan cara yang hikmah untuk menyadarkan masyarakat yang pada waktu itu telah mengalami kemerosotan moral yang sangat drastis. Dengan ajarannya yang sangat terkenal yaitu Mohlimo, Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi. Di Campak, yaitu sebuah kerajaan Islam di Kamboja dan saat ini merupakan bagian dari negara Vietnam. Sunan Ampel memiliki nama asli Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Namun setelah pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raden Rahmat. Sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya dan nama Ampel dinisbatkan kepada tempat tinggalnya yaitu daerah Ampel Denta yang sekarang merupakan wilayah atau bagian dari kota Surabaya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah keturunan dari keluarga ulama yang sawan. Beliau merupakan putra tertua dari pasangan Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi Tata Maulana Malik Ibrahim. Dengan dia Candrawulan ayah Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik adalah putra dari seorang ulama dari Samarkand, Uzbekistan yang bernama Syekh Jamaluddin Kubro. Sedangkan ibunya adalah putri kerajaan Campa yang merupakan adik dari Dewi Dwarawati istri Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dengan demikian Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan keponakan dari Ratu Majapahit dan tergolong sebagai putra kerajaan atau bangsawan kerajaan, dan pada waktu itu Bled juga mendapatkan gelar Rahadian yang artinya tuanku atau disebut dengan kata Raden. Adapun silsilah nasab beliau adalah Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, bin Sayyid Husain Jamaluddin, bin Sayyid Ahmad Jalaluddin, bin Sayyid Abdul Malik Asmat Khan, bin Sayyid Alwi Amil Faqih, bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, bin Syaihon, bin Sayyid Alwi, bin Sayyid Muhammad, bin Sayyid Alwi, bin Sayyid Ubaidillah, bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir, bin Sayyid Isa Ar-Rumi, bin Sayyid Muhammad An-Nakib, bin Sayyid Ali Al-Uraidi, bin Sayyid Jafar Sodik, bin Sayyid Muhammad Al-Bakir, bin Sayyid Ali Zainal Abidin, bin Sayyid Husain, bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1453 Masehi bersama dengan adiknya yang bernama Sayyid Ali Murtado. Dalam perjalanannya ke Nusantara sebelum sampai ke Jawa, beliau singgah di Palembang dan menetap di sana selama 3 tahun sekaligus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dalam dakwahnya tersebut beliau berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Nah, setelah 3 tahun di Palembang, Sunan Ampel melanjutkan perjalanannya hingga berlabuh di Tuban atau ada yang mengatakan berlaku di Gresik. Setelah mendarat di Pulau Jawa, Sunan Ampel kemudian melanjutkan perjalanannya ke Trowulan yang merupakan pusat kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang telah menjadi istri Raja Majapahit.
Pada waktu itu kerajaan Majapahit yang sudah ditinggal oleh Mahapati Gajah Mada dan pelabuhannya Muruk telah mengalami kemunduran yang sangat drastis. Hal ini diakibatkan banyak adipati yang tidak loyal kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya V Pajak dan Upeti tidak pernah sampai ke Majapahit. Namun lebih sering dinikmati oleh adipati itu sendiri, terlebih lagi adanya kebiasaan buruk para bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta, bermain judi dan mabuk-mabukan. Raja Majapahit sangat sadar betul jika kebiasaan ini masih terus berlanjut maka kerajaan akan menjadi lemah. Ia adalah tersebut Bibi Sunan Ampel yang merupakan istri dari Raja Majapahit merasa khawatir dengan kondisi suaminya. Maka ia mengikat salam kepada suaminya bahwa ia mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidih dalam hal untuk mengatasi kemerosotan budi pekerti yang bernama Raden Rahmat. Kedatangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel bisa muncul wira oleh bibinya dan sang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya memintanya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawan agar memiliki budi pekerti yang mulia dan saat itu pula beliau menyanggupi permintaan dari Raja Majapahit tersebut. Setiap wali memiliki cara yang unik untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di tanah Jawa termasuk juga Sunan Ampel. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel memang berbeda dengan wali yang lainnya. Metode dakwah dengan masyarakat kelas menengah ke bawah beliau lakukan dengan pembaharuan dan pendekatan. Sedangkan ketika menghadapi orang-orang yang septicemik ia bila menggunakan angkatan intelektual dan penalaran logis. Beberapa wali lainnya rata-rata menggunakan metode dakwah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagai media dakwahnya. Namun Sunan Ampel lebih memilih menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas serta kritis yang dapat diterima oleh akal manusia. Pada dasarnya seni budaya sebagai media dakwah alternatif memang tidak bisa untuk dibantahkan dilupakan. Karena sejarah juga membuktikan bahwa pendekatan kultur budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo berhasil membuat ketertarikan tersendiri bagi masyarakat. Namun pendekatan kultur budaya dinilai kurang relevan pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Pendekatan intelektual untuk masyarakat kelas atas dinilai sangat relevan dengan menggunakan jalur yang ditempuh oleh Sunan Ampel. Dengan tetap independen dan konsisten dengan posisinya sebagai seorang ulama. Falsafah dakwah Sunan Ampel adalah untuk memperbaiki kerusakan akhlak masyarakat yang terjadi saat itu. Dakwah yang dibawakan olehnya dikenal dengan sebutan molimo yang memiliki arti tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama seperti halnya mohbu mohon main-main wadon Muhammad dan maling. Mabuk artinya tidak mau untuk mabuk-mabukan dengan meminum khamr atau minuman keras. Main artinya tidak mau untuk melakukan permainan judi sabung ayam dan lain-lainnya. Mahwadon artinya tidak mau melakukan zina. Muhammad artinya tidak mau memakai narkoba. Memaling artinya tidak mau mencuri, merampok dan sejenisnya. Prabu Brawijaya sangat senang dengan hasil didikan dari Sunan Ampel saat Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengumumkan ajarannya adalah ajaran agama Islam. Raja tidak marah. Sang raja menganggap bahwa ajaran agama Islam merupakan budi pekerti yang mulia. Namun sayangnya raja pada saat itu tidak mau masuk Islam. Saat itu pula Sunan Ampel diizinkan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya bahkan di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Hal tersebut tentunya dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Kemudian Sunan Ampel memberikan penjelasan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam beragama Islam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat kemudian ditempatkan di Surabaya dan diserahkan kepada Adipati Surabaya.
bahwa Majapahit yang bernama Arya Lembusuro pada hari yang telah ditentukan kemudian berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah desa Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Selama dalam perjalanan beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya dengan memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Rombongan tersebut melalui desa Krian, Wonokromo hingga memasuki desa Kembang Kuning dan saat itu desa Kembang Kuning masih seperti hutan dan banyak rawa-rawa. Sunan Ampel beserta rombongannya kemudian membuka hutan tersebut dan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah yang sederhana. Saat ini masjid tersebut sudah direnovasi menjadi masjid yang cukup besar dan bagus yang kemudian diberi nama Masjid Ahmad Kembang Kuning. Di tempat tersebut Raden Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Kiwari Oskar Ojo dan Kidang Kuning. Kedua tokoh tersebut dan keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Ampel. Dengan adanya kedua tokoh tersebut membuat semakin mudah Sunan Ampel untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah memahami ajaran tauhid maka dengan sendirinya mereka akan meninggalkan kepercayaan lama yang bertentangan dengan agama Islam. Sesampainya di tempat tujuan pertama kali yang benar lakukan adalah dengan membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Sunan Ampel kemudian diangkat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dengan Placenta dan karena menetap di Ampel Denta. Nama beliau yang sebelumnya dikenal dengan Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Setelah itu juga mendirikan pesantren sebagai tempat untuk mendidik masyarakat dan para putra bangsawan. Mula-mula Sunan Ampel merangkul masyarakat sekitarnya pada pertengahan abad ke-15 pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara bahkan mancanegara. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Abu Hanifah atau fikih Hanafi. Namun pada para santrinya beliau hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada pemahaman tauhid, akidah dan ibadah. Di antara para santri beliau yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah dan anak beliau sendiri, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah di berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel menikah dengan cucu dari area Lembusuro yang bernama Nyai Ageng Manila. Dari pernikahannya ini beliau mempunyai putra dan putri Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kosim atau Sunan Derajat Syariah atau Niat Maloka, Siti Mutmainah dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya yang kedua yaitu dengan Dewi Karomah binti Kembang Kuning. Dari pernikahannya ini beliau mempunyai putra-putri Dewi Murtasiah yang kemudian menjadi istri Sunan Giri, Demi Murtasimah yang kemudian menjadi istri Raden Patah, Rasaluddin atau Sunan Momongan, Raden Jainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel dan Raden Fuki. Murid-murid Sunan Ampel diantaranya dari kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Salah satu murid Sunan Ampel dari rakyat jelata yang paling terkenal adalah Mbah Soleh. Mbah Soleh merupakan dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang paling disayangi dan merupakan salah seorang murid yang mempunyai karomah dan keistimewaan yang luar biasa. Pasalnya sendiri merupakan salah seorang tukang sapu di Masjid Ampel pada masa hidupnya dan beliau sangat tekun dan semangat dalam membersihkan masjid sehingga tidak ada satupun debu yang menempel di lantai masjid. Ketika masih wafat beliau dimakamkan di dekat masjid, namun ketika masih wafat tidak ada satupun santri yang mampu membersihkan masjid dengan sangat bersih seperti halnya Mbah Soleh. Kemudian saat itu terucap masalah bukan dari Sunan Ampel.
Sunan Nama berkata apabila Mas soalnya masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih. Kemudian mendadak Mbah Soleh berada di tempat pengimaman masjid sambil menyapu lantainya. Seluruh lantai pun menjadi bersih kembali dan orang-orang pun terheran-heran masalah hidup lagi. Beberapa bulan kemudian masuk lewat laki dan terulang kembali celetukan Sunan Ampel dan bahwa hidup kembali. Beberapa bulan kemudian wafat laki dan hal tersebut berulang sampai 8 kali sehingga makam Mbah Soleh ada 9. Pada saat pukulan bas sudah ada 8 Sunan Ampel wafat dan beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat menyusun Ampel makam. Sunan Ampel berdekatan dengan Mbah Soleh yang memiliki 9 makam. Setelah saya Jumadil Kubro wafat Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh Wali Songo atau sebagai mufti atau pimpinan di Tanah Jawa. Dalam bidang agama dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh maka para wali patuh terhadap kata-kata beliau. Sehingga aktivitas dakwah beliau tidak hanya di Surabaya saja namun mencakup seluruh kawasan Jawa. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan Sunan Ampel memiliki peranan penting dalam lahirnya kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa ini. Beliaulah yang menunjuknya dan patah putra dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Selain itu Nona Ambon juga turut berjasa dalam mendirikan Masjid Agung Demak yang hingga kini masih kokoh berdiri. Saat itu Sunan Ampel dan Raden Patah mendapat bantuan Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati dalam mendirikan Masjid Agung Demak. Jasa 4 wali itu kemudian diabadikan sebagai nama 4 pilar utama penyangga Masjid Agung Demak. Yang pada dasarnya memang 4 pilar tersebut yang membangun adalah keempat wali tersebut. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Sejarah tidaklah bisa dipungkiri keadaannya dan tidak bisa untuk dilupakan dan kita sebagai penerus secara sudah sepatutnya untuk meneladani perjuangan beliau dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam. Dengan cara yang hikmah dan baik tanpa adanya kekerasan lisan maupun fisik. Sebagaimana para pendahulu kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sunan Ampel dan meninggikan derajat beliau amin amin. Jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.